Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Pian Alwansa dan bagi pengarah teknik Bung Ahmad Doni akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 6 dalam kajian Mutiara Pagi Interaktif. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Al-Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota akan bersama-sama Anda dalam kajian pembagian harta waris menjaga kehormatan orang tua. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon dan juga melalui RRI digital kami yang sudah Anda download untuk kesempatan pagi hari ini, dan Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital Pro 1 RRI Cirebon, di mana Anda bisa mengirimkan chat Anda ataupun tulisan pertanyaan Anda kepada kami, dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan di daerah Indramayu 89,1 MHz pendengar. Dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui dua nomor telepon sekaligus, yaitu di 0231 486 374 ataupun juga di 0231 8493259. Kini saatnya Anda akan bersama Al-Ustaz Nasuha SAG MEC dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang akan bersama-sama Anda dalam kajian Mutiara Pagi Interaktif. Sekali lagi dengan tema pembagian harta waris menjaga kehormatan orang tua. Baik, kita akan bersama Ustaz dan kita akan persilakan Ustaz Nasuha SAG MEC untuk memberikan kajian terlebih dulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi dan semua para pendengar dimanapun berada, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, umur panjang, sehingga mudah-mudahan kita orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antara syukurnya adalah kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 27 September 2023 saya akan mengangkat tema tentang pembagian harta waris untuk menjaga kehormatan orang tua. Tema ini saya angkat karena dilihat dari berbagai macam kasus di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah saya dapat aduan ataupun dapat konsultasi langsung dari masyarakat. Ada dua kasus yang berbeda. Kedua ini menjadikan orang tua tidak
ada muru'ah ataupun tidak ada kehormatan di mata anak-anaknya. Kasus yang pertama, istrinya meninggal dunia ataupun ibunya anak-anak meninggal dunia. Setelah meninggal ibunya atau istrinya dari suami yang ditinggalkan itu tidak bagi waris gitu loh. Namanya suami ditinggal oleh istri pastikan kesepian ataupun ingin menikah lagi. Bahkan ada nyanyiannya kan gitu. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Nah itu, dengan motivasi itu sehingga si suami ingin menikah lagi dengan istri yang keduanya. Tapi ketika istrinya meninggal dunia tidak segera dibagi harta warisnya. Nah, ketika suaminya atau ayahnya anak-anak ini ingin mau menikah lagi, langsung diancam oleh anak-anaknya dengan kata-kata kasar, awas ayah kalau nikah lagi maka jangan menempati rumah ini, karena rumah ini adalah milik ibu saya. Ini kan sebuah problem. Suami ataupun ayahnya anak-anak rendah di mata anak-anak. Sebabnya apa? Ketika meninggalnya istri tidak dibagi waris gitu. Nah, ini problem yang pertama, kasus yang pertama, dan itu saya tahu dari masyarakat, aduan dari masyarakat. Kemudian problem yang kedua, orang tua sayang kepada anak. Ada peribahasa mengatakan kasih sayang orang tua sepanjang masa. Kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, maka orang tua itu baik sebetulnya sih kepada anak-anaknya. Bahkan orang tua pun tahu ketika pembagian waris secara syar'i, kata orang tuanya yang tidak adil. Taruhlah anaknya 3, Tata, Toto, Titi, itulah. Nah, karena saking sayangnya orang tua ke anak, udahlah jangan bagi waris lah dengan cara Islam gitu loh. Udah sekarang aja dibaginya ataupun dihibahkan semuanya gitu. Anak pertama dapat rumah, anak kedua dapat tanah yang luas, anak ketiga dapat rumah gitu loh. Semuanya diberikan semua kepada anak saat orang tuanya masih hidup. Bahkan rumah yang ditempati orang tuanya itu adalah sudah menjadi hak milik anak yang terakhir. Semuanya sudah diberikan semua. Dengan bahasa, udah ya, saya kata orang tuanya sudah tidak ada apa-apa lagi nih. Dan saya ikut sama anak saja nih gitu. Itu orang tua mengatakan demikian. Dan semua anak sudah dapat pemberian semua dari orang tua masih hidup dengan cara hibah. Nah, setelah kemudian ayahnya meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia itu terjadi masalah gitu loh. Apa masalahnya? Semua anak sudah mendapatkan hak. Tinggal siapa? Yakni ibunya atau istrinya si suami yang meninggal dunia itu gitu loh. Nah, ketika meninggal dunianya suami, otomatis si ibunya atau istrinya suami tadi menempati rumah di mana? Rumah bersama anak yang terakhir. Sementara rumah itu sudah jadi hak milik dari anaknya, dari hibah saat orang tuanya masih hidup. Nah, di situ. Nah, selanjutnya berkepanjangan namanya anak. Dan ada peribahasa mengatakan kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalahan. Akibatnya bagaimana? Akibatnya namanya anak mungkin sama anak ada masalah, ini tetangga sebelahnya ataupun istrinya lah gitu lah, atau suaminya berpola pikir demikian. Yang namanya anak kan 3 gitu. Anak pertama dapat hak berupa rumah, anak kedua dapat hak berupa tanah. Saya juga dapat hak. Kok kenapa ya? Ibu kok di sini terus gitu? Kan sama-sama punya hak gitu loh. Kenapa ibu di sini gitu loh? Itu pola pikir itu demikian gitu loh. Nah, sehingga di mata anak orang tua tidak punya harga dirinya, tidak punya kehormatan, tidak punya muru'ah. Itu loh. Sebabnya apa? Karena orang tua tadi melanggar ataupun tidak melaksanakan kewajiban ataupun fardu ain berupa pembagian harta waris ketika orang tua meninggal. Sebelum meninggal dunia sudah dibagi-bagi melalui hibah dan seterusnya ini.
Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika usulan dari istrinya demikian, maka rembuklah antara ketiga anak itu. Maka kesimpulannya udah kalau gini, bulan pertama ibu mengikuti anak yang pertama, berikutnya mengikuti anak yang kedua, berikutnya mengikuti anak yang ketiga. Jadi orang tua atau ibu yang sudah tua renta, hidupnya terlunta-lunta, tidak punya kehormatan terhadap anak-anaknya gitu loh. Inilah problem, masalah di tengah masyarakat. Dan ini saya tahu ini dari masyarakat ini. Mohon maaf, saya belum mengalami karena masih muda gitu loh. Orang tua mengatakan demikian kepada saya gitu loh. Nah, itu problemnya. Tapi kalau pembagian waris setelah meninggal dunia dan pembagiannya secara syar'i, orang tua akan terhormat terhadap anak-anaknya. Sebuah ilustrasi sumpama, orang tua atau suami istri menikah selama 39 tahun, susah senang bersama, kemudian aset-asetnya dinilaikan rupiah semua, nilainya sumpama 1 miliar sumpama. Kemudian suami meninggal dunia. Setelah meninggal dunia suami, langsung dibagi waris secara syar'i. Karena aset-aset atau harta semuanya didapat setelah menikah, bukan ada harta sebelum menikah, maka harta setelah menikah menurut kompilasi hukum Islam itu adalah termasuk harta bersama. Ataupun istilah Kiai Haji Syamsuri Bedowi itu sebagai syirkatul abdain, persekutuan dua insan susah senang bersama selama menikah itu. Maka harta-harta yang didapat setelah menikah itu sebelum dibagi waris harus dibagi dua dulu, yakni separuh milik suami, separuh milik istri. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Kemudian diimplementasikan dalam kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 96. Manakala salah satu di antara suami istri meninggal dunia, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Kalau sekiranya yang meninggal suami, maka yang dibagi hanya milik suami saja. Nah, sebelum dibagi waris, maka istri dapat hak sebagai harta bersama itu separuhnya, yakni 500 juta. 500 juta bukan merupakan harta waris, tapi keringatnya dia selama menikah selama 39 tahun. Yang dibagi hanya miliknya suami senilai 500 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli waris yang paling utama dan pertama adalah istrinya. Istrinya mendapat hak waris dari suami yang meninggal dunia punya anak, mendapat 1/8 sebagaimana surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 3 anak laki perempuannya, lakinya 2 perempuan 1, tata toto titi sumpama. Tatah laki, totoh laki, titi perempuan. Maka caranya 500 juta dibagi 8 karena 1/8 sama dengan 62.500.000 rupiah. Dikali 1 sama 62.500.000. Kemudian karena anak laki dan perempuan mendapat asoba bil ghair, sisa setelah diambil furudul muqaddarah 1/8, sisanya adalah 7/8. Caranya adalah 500 juta dibagi 8 sama dengan 62.500.000 kali 7, maka sama dengan 437.500.000 rupiah. Secara global 437.500.000 rupiah dibagi 3. Berlaku lidzakari mithlu hadzal unsayain. Artinya laki dapat 2, perempuan dapat 1. Istilah bahasa Jawanya adalah sepikul segendong. Maka tatah mendapat 2, totoh mendapat 1, titi mendapat totoh mendapat 2, tata mendapat 2, titi mendapat 1. Berarti 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Maka tatah mendapat 2/5 dari 437.500. Tata juga sama atau toto juga sama, dan titi mendapat 1/5. Maka caranya 437.500.000 rupiah dibagi 5
sama dengan 87.500.000 dikali 2 untuk Tata mendapat 175 juta. Sama Toto juga mendapat 175 juta. Kalau Titi seperlimanya adalah mendapat 87.500.000 rupiah. Nah, kalau dikalkulasi dinilai total semuanya, istrinya suami yang meninggal dunia atau ibunya anak-anak setelah dibagi waris, maka dapat 2 hak. Hak pertama separuh harta dari harta bersama sesuai dengan surat An-Nisa 32, sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 96, maka istrinya mendapat 500 separuh hartanya dan mendapat 1/8 dari warisan dari suaminya, sama dengan 500 tambah 62.500.000 berarti jumlah totalnya 562.500.000 rupiah. Ini terhormat ketika pembagian waris, bandingkan ketika tidak dibagi waris, bandingkan ketika orang tua memberikan semuanya saat orang tua masih hidup. Konon katanya ini sayang pada anak, tapi kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalan. Mari kita bersama-sama, kita sebagai orang tua hati-hati dalam hal menyikapi ini. Walaupun kata orang tua ini kan milik saya katanya, ya terserah saya katanya gitu. Ini banyak di antara kaum muslim juga demikian. Dan saya tahu juga ketika saya menyampaikan majlis taklim, banyak pertanyaan-pertanyaan demikian. Terserah saya dong, tidak sadar bahwa harta semuanya Anda, semuanya titipan, semuanya milik Allah semuanya. Kalau titipan kita harus mengikuti apa yang dititipin. Hak prerogatif ataupun harta sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya segera titipan. Jangan sampai harta itu menjadi problem. Jangan sampai harta itu menjadi ujian. Kata Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innamal amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah gitu loh. Bahkan ketika kita membagi waris secara syar'i, Allah memberikan reward kepada kita. Surat An-Nisa 11-12 tentang ketentuan-ketentuannya, dan ayat 13-nya Allah memberikan reward. Tilka hududullah. Demikian hukum-hukum Allah, demikian ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, niscaya Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu mendapatkan kemenangan yang besar. Mendapatkan kemenangan yang besar itu orang tua mendapatkan kehormatan. Muruahnya sangat luar biasa. Tadi dikatakan istri mendapat 500, mendapat
Wah, itu. Dan membuat rumah baru. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, ada lagi seorang pegawai Telkom, suaminya meninggal, istrinya mau menikah lagi, dihalang-halangi anaknya. Iya. Sampai sekarang juga merana. Nah, yang satu lagi, teman saya di Tasik itu punya perusahaan besar. Ya waktu itu masih laris masalah foto ya. Nah, lalu juga punya anak laki-laki perempuan dan istrinya meninggal. Suami tadi mau nikah lagi banyak dihalang-halangi. Nah ini tiga hal tadi ini kenyataan yang kita lihat di masyarakat. Ya bukan contoh atau testimoni ya. Nah ini problem-problem ini kebanyakan kita juga belum ada penyelesaian. Dengan adanya setiap Rabu pagi ini, mudah-mudahan mereka yang sekasus ini jangan sungkan-sungkan menanyakan kepada media ini. Itu saja keluhan saya atau laporan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik. Akhirnya semoga selamatlah kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirubin, terima kasih dan dijawab Pak Ustadz untuk kesempatan pagi hari ini. 3 penelpon Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih para pendengar, terutama Pak Setiono di Bumi Ayu, Pak Makmun di Tegal, dan Pak Dirubin di Brebes. Luar biasa, Jawa Tengah semua nih. Kaitannya dengan Pak Setiono, hubungan dengan anaknya 5, lakinya 3, perempuannya 2. Kemudian orang tua masih hidup, tapi anak-anaknya itu tingkahnya luar biasa ini. Pengen dapat bagian lah, bahkan sampai pengen disertifikat lah. Makanya orang tua jangan kalah dengan anak sampai kapanpun dan sejak kecil itu loh. Artinya ketika anak masih kecil jangan terlalu dimanja lah gitu loh. Orang tua tetap sebagai orang tua gitu loh. Jangan sampai orang tua kalah dengan anak ini. Nah, ketika orang tua masih hidup, orang tua harus berkuasa dong gitu loh. Nah, gitu. Dan orang tua ini yang capek gitu loh. Nah, ini mohon maaf, saya juga sering dapat konsultasi juga sama anaknya kaya semua, sukses semua gitu. Ketika kasusnya meninggal, ketika meninggal dunia, malah anaknya yang mimpin ataupun yang berinisiasi yang tidak baik gitu. Maka motor penggeraknya ataupun inisiasinya adalah orang tua yang sebenarnya. Makanya entah masih hidup orang tua atau telah meninggal dunia salah satunya, maka pembagian warislah sebagai solusi untuk menjaga kehormatan orang tua terhadap anak itu. Sebagaimana kasus yang telah sampaikan tadi ditambah dengan Pak Dirubin tadi, itu benar kenyataan itu. Maka ayolah kita bersama sebagai orang tua. Jangan mudah sekali. Kadang-kadang orang tua maafin karena sayangnya orang tua keceplosan omongannya gitu loh. Udahlah, nanti rumah itu untuk kamu saja ya nak, ya gitu loh. Banyak demikian itu loh. Enggak seperti air mengalir sajalah gitu loh. Ketika saatnya meninggal baru pembagian waris. Dan ketika meninggal dunia orang tua, anak-anak pun jangan sungkan-sungkan juga bertanya kepada orang yang ngerti gitu loh. Dan dalam Al-Quran mengatakan ketika ada masalah tanyalah kepada orang yang ngerti. Cuma kadang-kadang karena masalah harta gitu loh, kadang-kadang gak mau nanya gitu kadang-kadang. Sebabnya apa? Karena harta akibatnya gelap mata itu. Jangan sungkan-sungkanlah bertanya kepada kiai, ajengan, ustadz setempat saja. Insya Allah kalau demikian akan selamat di dunia dan akhirat. Jadi ketika persoalan dengan Pak Dirubin, salah satu dengan ponakannya itu ingin disertifikat rumahnya, ingin dibagi sementara orang tua masih hidup, maka solusinya orang tua harus tegas kepada anak. Walaupun anak sudah dewasa semua, itulah. Karena kesemuanya itu bukan milik anak, hak milik orang tua itu. Walaupun orang tua pun hanya sebagai titipan gitu loh. Hak prerogatif absolut adalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Maka orang tualah harus tegas dalam hal ini. Kemudian kaitannya dengan Pak Makmun di Tegal, kaitannya dengan tidak punya anak sehingga mengadopsi atau mengangkat anak. Kemudian harta-hartanya dihibahkan semua kepada anak angkatnya. Bahkan direkayasa
awalnya menghibahkan, kemudian seakan-akan jual beli, kemudian dinotariskan. Ini kasusnya tidak sedikit juga. Tahun 2016 juga mengalami ada warga tapi dari Bandung jauh sana. Banyak sekali aset-asetnya dan punya saudara tidak punya anak. Anaknya semuanya menguasainya, orang tua pun diam saja. Akibatnya, masalahnya berapapun banyaknya habis semua. Bahkan anak angkatnya itu hidupnya sengsara gitu loh. Sebabnya apa? Ini tidak sesuai dengan hukum Islam gitu masalahnya gitu loh. Jadi gitu. Jadi kalau sekiranya kita punya anak angkat dengan ayah angkat tidak saling mewarisi. Kalaupun anak angkat dapat bisa melalui hibah ataupun wasiat, ataupun lupa hibah dan wasiat, ada yang ketiga wasiat wajibah. Ketiga-tiganya itu tidak boleh melebihi sepertiga. 2/3 itu hak yang sebenarnya adalah milik saudara-saudara kandungnya suami atau saudara-saudara kandungnya istri. Nah di situ semuanya ada hukumnya, ada ketentuannya gitu loh. Ya gitu. Kemudian Pak Derubin, terima kasih kaitannya dengan penguatan saja. Ini nyata juga di masyarakat sebagai testimoni juga. Maka kita sebagai orang tua harus harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itulah sebagai solusi yang utama. Walaupun jamu, apa jamu tuh? Ayo janda muda. Apa duren? Duda keren. Ketika meninggal dunia pasangan yang pertama, kemudian nikah lagi dengan pasangan berikutnya, maka segerakan dibagi. Termasuk kalaupun cerai hidup semua, segerakan dibagi harta gonogininya gitu loh. Apalagi kalau cerai mati gitu loh, supaya jelas mana hak milik yang masih hidup atau mana hak milik duren dan mana hak miliknya jamu. Jelas sekali gitu loh. Jangan terlunta-lunta, jangan ditunggu lama-lama, segerakan ketika ada kasus hidup, peristiwa hidup maksudnya. Peristiwa hidup itu ya ini meninggal, peristiwa hidup itu bisa cerai dan seterusnya. Ketika terjadi peristiwa hidup, segerakan untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Mudah-mudahan dengan demikian tidak ada problem di kemudian harinya. Demikian. Baik. Terima kasih pendengar yang sudah bersama Al-Ustaz Naswa SHG MSc dari Bimas Islam kepada Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota untuk pagi hari ini yang sudah menjawab pertanyaan dari 3 penelpon. Dan silakan Anda juga masih bisa pergunakan line WA kami 081324951935. Dan bagi Anda yang menyimak siaran kami melalui RRI Digital, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan menjawab pendengar yang akan bergabung di line telepon, dan silakan Anda bisa pergunakan 2 nomor telepon sekaligus di 0231 84932259 ataupun juga di 0231 486374 untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Kita akan menyapa Anda pendengar. Kita akan dituju. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pian. Silakan Ibu Indra. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bunda, sehat Bunda? Alhamdulillah. Iya. Di nanti kok baru keempat nih. Ini apa? Telepon saya ada masalah. Gitu. Ke 843259 tuh. Maaf, tidak bisa dihubungi. Maaf, tidak bisa dihubungi. Teknis. Jadi ya? saya ke 486374. Iya. Terima kasih. Waduh, baju hijau. Iya. Alhamdulillah baju hijau. Begini, Ustadz, ada suami istri punya 3 anak. Kata Pak Ustadz Tata Titi Toto. Iya. Masih ingat. Ingatlah Bunda Indra. Iya. Istrinya meninggal. Iya. Lalu bagi waris, masing-masing anaknya sudah dapat pembagian rumah masing-masing. Si suami sendiri sudah punya tempat tinggal yang dia tempati begitu. Ya deh.
Nah, kemudian dia menikah lagi. Anak-anaknya tetap bilang, awas, tinggalnya jangan di rumah itu gitu. Walaupun itu sudah pembagian waris kan. Karena itu rumah yang didapat bersama-sama ibu katanya. Nah, tapi dia menikahi seorang gadis yang pejabat tinggi ASN, udah punya rumah sendiri, udah punya kendaraan dan lain keperluan sendiri. Jadi mereka berdua tinggal di rumah istrinya. Nah, untuk pembagian harta berikutnya mungkin kalau barangkali suami itu sendiri yang meninggal atau malah istrinya yang lebih muda yang meninggal duluan, itu bagaimana Pak Ustaz Nasuha Fakih? Terima kasih. Semangat si baju hijau. Semangat. Terima kasih Bung Bian. Terima kasih Bung Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Pelayangan untuk kesempatan pagi hari ini mendengar, dan silakan masih ada waktu untuk bisa bersama Ustaz Nasuha SAG MESC dari Bimas Islam Kota Cirebon, dan silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 2 nomor telepon sekaligus 0231 8493259 dan 486374, dan juga channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Baik, Pak Ustadz dijawab dulu ya. Dulu terkait dengan pertanyaan dari Ibu Indra. Ini asik nih, suaminya punya istri muda tapi nggak PNS lagi Pak Ustadz. Dan kaya lagi ya. Dan akhirnya ada pada ribut, tinggal aja lah di rumah istri kan gitu. Seperti apa Pak Ustadz? Kelanjutannya nanti. Terima kasih Mas Fian. Kaitannya dengan suami istri meninggal dunia istrinya dan punya anak 3, Tata, Toto, Titi. Kemudian kalau sekiranya meninggal istri sudah dibagi waris, sudah aman sebetulnya. Artinya aman ini suami dapat hak yang jelas, punya kehormatan daripada terhadap anak-anaknya. Pak Ustadz, kita tapi saya potong dulu. Ini punya hak yang jelas itu sudah diatur apa memang sudah di ibarat dimengerti oleh kedua belah pihak, anak sama orang tua? Kalau pembagian waris harus ada hitam di atas putih. Itu masalahnya. Kan jelas akhirnya kan. Betul. Suami dapat separuh dari harta bersama dan suami dapat 1/4 dari istri yang meninggal dunia. Kalau sekira 1 miliar berarti dapat berapa suami 500. Itu? 500 plus 125. Iya kan, betul nggak? Betul. Kan 1/4-nya dari 500 kan 125. Berarti jumlah total berapa? 625 juta. Jelas sekali kan gitu. Ketika suami menikah lagi no problem. Karena si anak pun sudah dapat hak dari warisan ibunya kan gitu. Cuma tadi gak enaknya gitu Mas. Itu, mohon maaf. Kadang-kadang jangan tinggal di sini kan gitu. Nikah gitu Mas. Tapi kalau sudah jelas pembagian waris, insya Allah anak pun tahu diri gitu loh. Gara-gara sumpama tidak dibagi waris ataupun dibagi waris tidak ada hitam di atas putih, ini juga menjadi problem juga. Itu. Maka ketika pembagian waris itu ditulis gitu loh, ataupun dicatat gitu loh. Syukur di akte notariskan. Tapi kadang-kadang belum bagi waris di akte notaris, itu salahnya lagi gitu loh. Dibagi dulu baru di akte notaris. Itu supaya punya kekuatan hukum. Lembaran-lembaran sudah didaftarkan di lembaran negara, kan gitu. Jelas, sehingga orang tua ataupun bapaknya itu di hadapan anak-anak punya kehormatan gitu loh. Entah nikah lagi atau tidak nikah lagi kan urusan orang tuanya kan. Kalau nikah itu haknya kan gitu. Kenapa anaknya kok melarang gitu? Aneh kan? Justru harus bersyukur sebetulnya. Ketika orang tua nikah lagi, artinya bersyukur anak tidak ngurusi orang tua lagi. Siapa yang ngurusi orang tua? Istrinya kan gitu. Ketika anak ngurus orang tua pun terbatas. Sebabnya apa? Anak-anaknya punya keluarga lagi kan gitu. Tapi ketika menikah lagi dengan istri, istrilah yang mengurus. Harus bersyukur sebetulnya ketika orang tua nikah lagi di situ. Kemudian ketika orang tuanya atau suaminya nikah lagi dengan istri mudanya, bahkan konon katanya punya rumah dan seterusnya, kemudian ikut sama istri sehingga istri suaminya meninggal dunia seumpama, maka jelas sekali mana harta bersama ketika menikah dengan istri walaupun semuanya milik istri. Kalaupun tidak ada timbul harta bersama, maka
semuanya aset milik istri. Ketika meninggalnya suami, ya maka rumah milik istri tadi tidak boleh diwaris. Sebabnya apa? Rumah menempati oleh suami istri miliknya istri. Beda kalau meninggal istri loh. Tapi yang diwaris adalah yang tadi 625 juta setelah meninggalnya istri yang pertama tadi gitu loh. Ya kan sudah dibagi waris kan? 500 plus 1/4 dari 500 juta milik istri itu dibagi waris. Siapa ahli warisnya? Nah, ahli warisnya adalah istri juga dapat, Mas. Istri dapat waris dari harta bawaannya suami tadi yang nilainya 625 juta. Itu loh. Nah, sebabnya apa? Karena saling mewarisi karena sebab musyawarah atau sebab pernikahan. Nah, karena ini miliknya suami, bukan harta bersama, maka hanya mendapat 1/8 istrinya. Walaupun istri kaya, gitu loh. Bukan masalah kayanya, karena masalah nikahnya dengan suami tersebut. Dengan pernikahan itulah saling mewarisi. 1/8 dari 625 juta. Nah, tata toto titiknya itu mendapat asobah bil khair. Atau sisa setelah diambil furudul muqaddar 1/8 itu sisanya berarti 7/8 dari 625 juta. Nah, itu yang benar gitu loh. Jangan sampai suami apapun orang tua nikah lagi dilarang oleh anak, ini salah. Maka solusi yang tepat ketika salah satu di antara pasutri meninggal dunia, pasutri apa? Pasangan suami istri, maka segera akan dibagi waris. Supaya jelas hak miliknya orang tua, hak miliknya anak-anak. Ini menjadi problem kalau tidak segera diwaris ini. Apalagi kalau tidak diwaris, ini mohon maaf, setan ini selalu membisikin kita jangan bagi waris, jangan. Apa tujuan supaya ada problem berikutnya gitu loh. Nah, makanya pembagian waris adalah untuk menjaga kehormatan orang tua. Baik. Pak Ustadz, kita akan menyapa Pak Ade dari Perumnas Gunung Cirebon nih, Pak Ade. Ya. Orang tua meninggal dan meninggalkan warisan tanah karena kesulitan bertransaksi harga tanah katanya. Bolehkah dibagikan berdasarkan lokasi tanah meski secara harga dan luasnya berbeda katanya begitu Pak Ustadz. Dan kemudian orang tua meninggalkan istri 7 anak, 5 pria dan 2 wanita. Dan saat dibagi dilakukan secara kesepakatan. Apakah menurut aturan Islam boleh pembagian berdasarkan kesepakatan meski lokasi tanah berbeda karena sulitnya mungkin bukan sulitnya bertransaksi harga ataupun sulitnya menganuin harganya begitu Pak Ustadz. Tapi boleh tidak gitu Pak Ustadz? Ya, silakan Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi semuanya tuh kadang-kadang kesepakatan, katanya asul khair, perdamaian adalah indah katanya. Padahal yang namanya apapun lihat dari proses dulu kita lalui. Ibarat ilmu marketing bukan melihat endingnya, melihat prosesnya itu loh. Kalau sekiranya itu ada aset-aset berupa tanah ataupun harta tidak bergerak, itu segera akan nilai ke rupiah dulu gitu loh. Nggak ada yang sulit di dunia itu sebetulnya. Ketika kita kesulitan dalam masalah menghitung, ada kok namanya appraisal gitu loh. Appraisal adalah orang yang menaksir harga-harga yang ada. Kalau ketika tidak ngerti, tidak bisa, itu tinggal panggil aja appraisal gitu loh. Nah, kemudian appraisal itu tergantung kita. Kalau sekiranya itu secara dibagi secara waris atau dibagi pembagian waris, itu kalau saya menghendaki ataupun merekan kepada appraisal dengan harga yang sedang. Tidak boleh mahal, tidak boleh terlalu murah, yang sedang. Karena ini adalah untuk proses pembagian harta. Semuanya dinilaikan rupiah. Supaya jelas kalau sudah nilai rupiah dari masing-masing aset itu, tinggal kembalikan. Seandainya salah satu anak dari 7 anak itu nilainya dapat warisan 200 juta sumama, cari tanah ataupun rumah yang nilainya mendekati 200 juta. Gampang masuk, mudah dan gampang, bukan sulit itu loh. Yang sulit adalah menyadarinya. Itu yang paling utama gitu loh. Jadi datangkan appraisal gitu loh. Kalaupun tidak mendatangkan appraisal gampang kok. Mana gampangnya? Ketika ada aset rumah sumama, dilihat NJOP-nya. NJOP-nya berapa sumama? 200 juta.
harga pasaran itu kisaran lipatannya 3-5 kali. Kalau 5 kali itu tanahnya tanah medan, tanah yang bagus lah ibaratnya gitu loh. Tanah yang strategis lah gitu loh. Taruhlah biasa saja 3 kali lipatan. Kalau 200 kali 3 sama dengan 600 juta. Nah, mangga bersama-sama ada tawar-menawar antara ke-7 anak ini. Ada yang udahlah jangan mahal-mahal 500 umpama. Ada yang penawarannya 400, ada yang 430, ada, dan mangga yang terbanyak pendapat dari 7 anak itu yang mana? Soalnya yang terbanyak udahlah 500. Kan harga umumnya kan 600 kan? Maka 500 itulah harga keluarga, bukan harga pasaran. Namanya harta waris itu adalah harta barang nemu, kaderkah? Iya. Ngerti barang nemu maksudnya nih? Boleh. Yang capek siapa maksudnya gitu? Orang tua gitu. Orang tua. Anak tinggal terima gitu. gitu. Susah. Gampang sebetulnya itu loh. Pembagian pun mudah. Yang paling sulit, yang paling susah apa Mas? Menyadarinya. Mohon maaf ini. Oke. Dan namanya harta jangan sampai gelap mata gitu loh. Kalau tidak ngerti tanya saja sama orang yang ngerti. Insya Allah akan barokah, akan manfaat, keluarga akan harmonis. Ingat orang tua pun di alam barzah senang gitu loh. Jangan sampai masalah kemudian jangan sampai warisan jadi masalah. Orang tua nangis dalam barzah itu. Nah demikian. Satu WA lagi Pak Ustadz. Ini WA terakhir 2 menit saja Pak Ustadz ya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, Mbak Ulul dari Talun. Apakah seseorang yang nggak punya anak tapi mempunyai aset hasil jerih payah sendiri tidak diwariskan tapi diwakafkan saja, sebab dia punya pensiunan untuk kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Silakan. Kaitannya dengan tidak punya anak, diwakafkan saja. Mohon maaf, wakaf boleh, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Karena haknya yang sebenarnya adalah ahli waris. Dan emang wakaf ini adalah sebagai bisa mendatangkan pahala-pahala berikutnya gitu loh. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin, kata Nabi. Tidak akan terputus pahalanya walaupun orang tersebut meninggal dunia, yakni salah satu di antaranya adalah shadaqatin jariyah ataupun wakaf. Tapi kata Nabi dalam hadis yang lainnya juga, ketika bersodako, berwakaf dan sebagainya, tidak boleh melebihi sepertiga. Sisa 2/3-nya hak waris untuk siapa kalau tidak punya anak? Untuk saudara-saudara kandungnya. Demikian. Baik, Mbak Ulul di Talun, terima kasih sebagai pengirim WA terakhir Pak Ustadz. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri Pak Ustadz, silakan. Oke. Terima kasih semua para pendengar dan Mas Fian semuanya. Mudah-mudahan melalui pembagian waris terutama orang tua punya kehormatan, punya muru'ah di antara anak-anaknya, dan orang tua harus punya kekuatan, punya ketegasan. Orang tua tidak boleh kalah kepada anak. Jangan sampai orang tua ada peribahasa, udahlah karena saya masih udah tua, udahlah saya tidak punya penghasilan, ikut sama anak. Itu salah, mohon maaf. Maka orang tua harus tegas dan orang tua punya kehormatan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Anda sudah bersama Alusan Nasuha SAG MSc dari Bimas Islam Kementerian Kota Cirebon untuk kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan semoga saja semuanya bisa Anda simak dan menjadi bekal kita hidup dunia maupun bekal kita insya Allah di akhirat kelak nanti, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri Mutiara Pagi Interaktif, dan kami akan segera jelang tepat pukul 6 saatnya Anda menyimak berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.